Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Segala puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan muwafaqah qudrah dari Allah sampai saat ini pada kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berhadir ke masjid yang mulia ini untuk menunaikan salah satu perintah Allah, yaitu salat Jumat. Selawat dan salam kita sanjung-sanjungkan kepada Tuhan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat dan sejahtera kepada Allah dan sahabat beliau sekalian dan kepada seluruh para pengikut Nabi Muhammad sampai akhir zaman kelak. Takzim dan takrim khatib kepada Pak Khatib atau Tuan Khatib, kemudian kepada imam masjid, kepada ketua dan seluruh anggota pengurus badan pengurus masjid Al-Aminiyah Kampung Senebu Antara, Kecamatan Wangsatu, Kota Wangsatu, dan seluruh kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sambil kita duduk berittifaq dalam masjid yang mulia ini, marilah sama-sama kita mengucapkan diri kita masing-masing terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Antara lain tadi sudah saya bacakan ayat, yaitu dalam surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang yang beriman, orang-orang yang telah mengaku kepada Allah, mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah dan segala rukun iman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati atau meninggal dunia yang pertama ini kecuali dalam keadaan muslim, dapat menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini ayat ini memang singkat, tapi isinya cukup padat. Apakah kita akan tergolong orang-orang yang mengaku hidup dalam keadaan muslim? Atau dalam bahasa lain, dalam doa Allah tahtim alaina bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Apakah itu tergolong? Nah, ini kita pertanyakan, apa syarat-syarat supaya kita tergolong meninggal dalam keadaan muslim atau husnul khatimah? Bukan seperti dibalikkan, dalam artian dalam hal menunaikan segala perintah Allah asal-asal, dalam arti kata tidak bersengaja. Maka dalam sembahyang selalu dikatakan usalli fardhu, usalli fardhu hakikat, bersengaja. Kalau ada istiadat orang aktif dulu, mungkin sampai sekarang masih berlaku sebagian. Itu kalau melaut hari Jumat nggak ada di melaut. Kalau pesawat, kalau ke PP, ini jam 10 itu sudah berhenti. Malah ada yang tidak pergi. Ini ada kita dulu. Dalam hal apa? Bahwa menunaikan perintah Allah itu bersengaja. Maka dalam hal kita pergi ke masjid pun
sudah benar, pakai pakaian yang rapi, bersih, mandi sunat lagi, sampai ke masjid. Kita kalau memang ingin memperbaharui untuk, yaitu kita masuk dengan kaki kanan, ucapkan assalamualaikum ya ahlal masjid. Kita baca doa antara lain Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Sudah itu kita sembahyang sunat tahiyat masjid 2 rakaat. Setelah itu kita duduk bertepah menghadap kiblat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah zikir secara kata-kata subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, atau lain-lain zikir, ataupun zikir dalam arti mengingat diri pribadi. Berapa sudah umur saya? Apa kebaikan-kebaikan yang sudah pernah saya lakukan? Sembahyang malam berapa kali ya saya bangun? Bersedekah berapa banyak sudah saya bersedekah? Kita minta. Jangan nanti sampai kita menyesal. Sejak kita ditarik nyawa menyesal. Apalagi sudah masuk ke kuburan. Umur kita paling-paling 65, 60. Mana ada yang meninggal selama ini buat 60. Dengan sebab bermacam sebab. Ditarik nyawa oleh Allah SWT, dia ditentukan umur, dia ditentukan sakit, tidak ditentukan harus sebab ini, sebab itu, tidak ditentukan tempat. Itu rahasia Allah. Maka diperingatkan oleh Allah. Banyak sekali ayat-ayat. Dalam surah Al-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, peliharalah dirimu dan keluargamu, tanggung jawabmu, istri dan anakmu. Jangan sampai kamu pandai mengaji, istri kamu sudah sekian lama, kamu kawin dengan dia, sudah punya anak, belum bisa mengaji. Cara mengambil wudhunya ada berlipat. Kalau kita tanya berapa rukun dalam mengambil wudhu, ragu dia mengajukan. Ya, ragu dia. Apakah wudhu itu disuruh oleh Rasulullah atau berdasarkan firman Allah? Ini juga berat. Kalau firman Allah ayat berapa? Apa yang wajib berdasarkan firman Allah? Karena berdasarkan firman Allah tidak wajib. Tidak semuanya wajib, ada yang sunnah. Dijelaskan oleh hadis Rasulullah. Jadi ini harus kita telusuri, harus kita insafi kaum muslimin sekalian. Kalau kita membaca para ulama-ulama, terutama sekali para imam mujtahid yang 4, seperti Imam Syafi'i. Menurut satu riwayat 18 tahun berjamaah selalu sembahyang sunat malam. 18 tahun sambil mengarang kitab Al-Qur'an, sambil merumuskan hukum-hukum fiqh. Walaupun nanti Al-Qur'an itu dikarang. Apakah kita ada demikian? Baiklah, untuk menjaga kelestarian kita dalam beragama dan dalam berbuat baik. Pada kesempatan ini saya ingin membacakan sebuah hadis yang sering kita dengarkan. Yang hadis ini kadang-kadang sering diucapkan, malah dalam lagu pernah dilakukan, yaitu masalah pembagian waktu, masalah menjaga diri dalam kehidupan ini dalam tempo 24 jam itu. Harus pandai-pandailah menjaga waktu, membagi-bagikan waktu untuk menyesuaikan. Jangan sampai kita hampir tiap hari di rangkang kopi, corner kopi, langsa kopi, log kopi, hop kopi. Ramai kali orang itu, kita bincang logat keras. Untung ada debatasi kemarin sebentar karena telah menunda kopi. Itu jam 10 ke bawah. Sekarang sudah mulai lagi. Jam 2 kita datang ramai juga. Jadi ini apa yang ingin dicapai Pak?
yang ingin diraih apa? Umur terus berjalan, kewajiban terus bertambah, apalagi kita tahu pasti kewajiban bertambah. Jadi masalah ini coba kita lihat dalam sebuah hadis Rasulullah tentang coba kita jaga yang 5 sebelum datang. Karena kata Sayyidina Ali, al-waqtu sampai, waktu itu bagaikan pedang. Fa'in abna'u maka jika kamu tidak memotong waktu itu, tidak menjaga waktu itu memotong, melibaskan. Ya. Kemudian kalau Adam Smith itu dikatakan the time is money. Ahli ekonomi dunia di dalam buku ekonomi demikian, waktu itu adalah luas. Tapi kita tidak perlu menjabarkan demikian. Kita menjabarkan sesuai dengan kebutuhan. Tapi yang dikatakan demikian itu ada alasan-alasan tertentu. Yang dikatakan oleh Sayyidina Ali pun dia menyebarkan waktu ini bagaikan pedang. Berarti pedang itu salah satu alat perang yang sangat ampuh waktu masa Rasulullah SAW. Berarti ini adalah suatu hal yang sangat penting, yang terpenting dalam kehidupan kita. Jadi marilah kita jaga yang 5 sebelumnya dalam hal meraih ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Iqtanim khamsan qabla khamsin. Jagalah yang 5 sebelum datang. Karena kalau sudah datang yang 5 ini tidak ada lagi yang harus kita perbuat yang lain. Yang pertama, saya qabla mati. Hidupmu sebelum mati kau jaga. Bagaimana kita jaga hidup kita sebelum mati? Yang pertama sekali kita jaga kesehatan. Ini paling penting, kesehatan kita. Jangan terlibat pada hal-hal yang dilarang oleh agama, yang membahayakan diri kita, malah mencemarkan nama kita. Seperti terlibat dalam hal yang manjub ataupun memakai makanan yang haram, terlibat narkotika, ganja dan sebagainya, sehingga membahayakan diri kita. Jadi begadang, kalau nggak perlu nggak usah. Ini kalau perlu balik atau boleh buat, harus berjaga. Karena akibat berjaga itu ya pasti bukan bicara berkurang, sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik. Kemudian yang kedua, wasihat qabla sokom. Jagalah kesehatanmu sebelum kamu sakit. Ini boleh tanya. Bagi diri saya pun boleh tanya, karena saya sudah 62. Yang umur 60 kata boleh tanya, bagaimana keadaan Bapak selama 60 kata? Mau sujud lama-lama nggak bisa, mau bangun tengah malam pun terpayah, harus meraba dinding. Walaupun penampilannya sehat, sering terjadi. Naik kereta ataupun mobil saya pilih pening, harus berhenti. Salah makanan udah sakit perut. Jadi jangan coba bercita-cita saya ibadah waktu tua, nggak ada itu. Saya hafal Al-Quran waktu tua, nggak ada itu. Waktu tua hanya dengar aja, datang mobil kali dengar aja, itu sudah lumayan sekali. Itu kalau ada lama-lama lagi itu udah asam urat, udah nggak bisa bangun. Boleh tanya sama saudara-saudara. Saya pun sudah merasakannya. Saya di sini sudah 7 tahun, bilang 1 tahun. Setelah 3 tahun di sini pindah ke Jakarta 3 tahun. Pas umur saya 58 pas bulan pensiun. Selama pensiun kemarin alhamdulillah sudah 2 kali. 2 kali dengan ini. 2 kali diundang. Bukan diminta, diundang. Apa diundang oleh majelis na'i pelatihan ini. Telepon. Alhamdulillah dapat bersilaturahmi kemarin. Ini nasihat yang saya berikan ini terutama mengingatkan diri saya. Kemudian kepada kaum muslimin yang sedang bermaksud yang Allah. Itu yang kedua, jaga sehat sebelum
Untuk apa kita punya sawah lebar, punya kebun, punya uang baik, susu aja nggak bisa minum, daging nggak boleh makan, telur nggak boleh makan, durian nggak boleh makan, kamu parah lagi telur sama istri nggak boleh. Mellitus diabetes berluar tambah parah, boleh kita menurut ilmu kesehatan. Kemudian yang ketiga wafaraqat qabla suhsita. Jagalah kekayaan itu, jagalah waktu yang lapang itu, wafaraqat qabla suhsita. Suhsita ini waktu-waktu yang mepet. Dalam arti kata, jagalah waktu yang lapang. Wa faragha qabla suhri. Jagalah waktu yang lapang sebelum datang ke sepi. Jadi waktu yang lapang sebelum waktu kita masih sehat, sebelum sakit, sebelum banyak masalah, sebelum banyak tugas. Ini ada waktu. Petani juga ada waktu seperti ini. Ada waktu yang kepepet dari petani. Misalnya orang lain sudah tanam padi semua, kita belum tanam, itu kepepet. Begitu juga kita pegawai, itu tanggal 25 ke atas kepepet, laporan harus itu. Tanggal 2, tanggal 3 masuk laporan. Semua ada waktu kepepet. Jaga waktu yang lapang, manfaatkan. Jangan sampai banyak sekali kita buang waktu dengan santai, apakah ngobrol, luar negeri dan sebagainya. Ini disuruh jaga oleh Rasulullah SAW untuk kebaikan kita sendiri. Kemudian yang keempat, wasyababa qabla, jaga waktu mudamu, ya, jaga waktu mudamu sebelum tua. Orang muda energi biasanya. Orang muda kalau lari itu payah, merasakan capek, kecuali sudah jauh sekali. Dan yang sepeda berkilometer akan ada waktu sekolah SMP, SMA atau semuanya ini tidak capek. Tapi kalau sudah tua, seperti cerita saya, ada saja. Pipi sudah kempot, kulit sudah kendor, ya. Jadi itu nanti sebentar lagi masuk kempot. Itu udah pasti, ya. Yang tua udah pasti, apalagi yang muda. Yang muda juga pasti. Jadi jaga waktu muda. Bagaimana saya jaga waktu muda? Bagaimana menjaga waktu muda? Terutama dalam hal pendidikan. Dalam hal pendidikan yang main-main. Ini terutama anak-anak kami. Kebetulan hari ini juga banyak anak-anak. Jangan main-main. Apa yang disuruh di sekolah, apa yang disuruh di tempat meja lakukan. Disuruh apa pendek apa berguna nanti kalau hidup waktu tua, sangat berguna, apalagi jadi imam. Ini ada imam besok, pendek berapa? Tinggal berguru aja, ini artinya dia lihat. Sehingga orang bertanya, imam bapak itu kok berguru aja? Nggak pernah sekali surah Ar-Rahman, nggak pernah sekali kok. Wal Qur'anul Majid, enggak pernah. Apalagi surat-surat yang jarang itu. Ini kan malu. Kemana malu kita suaranya? Jadi ini generasi muda yang hafal. Jangan mesti orang tahfidz hafal. Itu udah wajib. Kita yang bukan tahfidz itu hafal Al-Quran. Yang pendek itu. Amma yatasa'alun sampai kullu rabbina. Itu maunya tamat SMP sudah bisa dihafal semua. Sudah bisa dihafal. Jaga waktu dan kekuatannya wahai anak kamu bisa kuat. Karena masih muda, masih remaja. Digunakan waktu. Hafal. Rumus-rumus itu dihafal. Maidah, nausarah itu dihafal. Kalau nggak bisa. Sekolah juga ada rumus yang perlu dihafal.
rumus Newton, rumus Boyle, rumus Isaac van der Waals, cukup banyak. Begitu juga dalam ilmu agama, nahu syarat dihafal. Al-awamir itu syarat dihafal. Satu kata menjadi 74 kata. Fa'ala yaqulu fa'ulan fa'ulan fa'ala dan seterusnya. Mana yang tergolong fi'il mati, fi'il mudhari, fi'il amar? Oh, jelas. Kapan diperjelas? Waktu muda. Sebelum kawin itu diperjelas betul. Nanti setelah kawin hanya tambahan saja kalau pajaknya. Kemudian selanjutnya wa innaka qabla, jagalah kekayaanmu sebelum kamu datang fakir, sebelum kamu datang miskin. Kenapa datang miskin orang kaya? Yang pertama tidak enak, yang kedua tidak pandai dalam memanfaatkan uang, dalam mempercayai orang pun tidak tahu orang mampu percaya. Kadang-kadang kalau melalui HP begitu dibilang bapak ibu dapat hadiah, kirim uang dulu 5 juta, biar saya kirim validasi. Sampai ditanya lagi warna apa bapak, ibu mobil mau ini dapat hadiah, sudah pergi kirim uang, udah itu dibilang lagi ini kirim lagi nggak cukup. Kalau bapak kirim 10 lagi pasti cukup. Begitu bapak kirim, begitu ibu kirim, gak hilang rapinya. Na'udzubillah, dihilangkan oleh penipuan yang sangat uji. Jadi, kenapa kita orang kaya jadi miskin? Kalau di segi agama nggak pernah menaikkan zakat, nggak pernah menaikkan zakat, nggak berinfak, nggak bersedekah. Datang orang bersedekah, walaupun duit banyak di sini, duit yang 2.000 yang nggak apa-apa, kasih. Bangkrut dia, cepat ini bangkrut. Ya, nah, jadi ini kalau kita sudah kaya, hematlah dalam rumah kaya, tunaikan zakat, infak. Saudara kita, terutama sekali keturunan kita bantu. Ini kita naik haji. Adik kita tidak kita. Kalau itu segala sedekah itu. Tengok orang tu ada adik Pak Haji pulang. Pak Haji pulang mau naik haji lagi sebelum. Adik kan minta boleh. Jaga dia, bina dia. Itu juga bisa diminta. Ya. Nah, jadi kekayaan ini biar lestari, jaga dia baik. Baik di segi agama maupun di segi ilmu manajemen. Di bidang ekonomi, ya, dalam transaksi dalam ekonomi ini pun harus dihai, harus pandai. Enggak pandai ya belajar sama orang yang pandai. Kemudian yang kelima itulah 5 hal yang perlu kita jaga. Insya Allah dengan kita jaga ini, mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala taufik hidayah. Sekali lagi saya ulangi, jagalah hidupmu sebelum mati, karena banyak kali penyesalan waktu mati, termasuk sedekah. Nanti kita waktu kita terima azab, kita bilang, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akun minas shalihin. Hidupkan aku sebentar lagi ya Allah, aku mau bersedekah. Aku mau bersedekah udah meninggal. Dan aku mau jadi orang baik-baik, mau jadi orang-orang yang saleh, mau pergi sembahyang subuh tepat waktu, berjamaah di masjid yang kita bangun ini. Ya, banyak sekali penyesalan orang-orang yang meninggal. Jadi kita jaga semampu kita. Ya, jangan kita buang-buang waktu muda kita. Demikian juga waktu sehat kita sebelum sakit, waktu ada uang sebelum waktu sempit. Muda kita sebelum tua, dan kekayaan kita sebelum tua. Jagalah. Insya Allah Allah akan selalu memberi taufik dan hidayah kepada kita semua, terutama dalam raih kemenangan dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله. إن الله غفور رحيم. Alhamdulillah alladzi khalaqal asya'a faqaddaraha taqdira. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana najina minal qawmi dhalimin minal jinni wal insi wasyayatin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullah wa atubu